Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil iman huwallazi anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Uhibbukum fillah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa in intahaw fa innallaha ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, banyak nikmat Allah. Pagi kini hujan labik, berkah dari Allah. Kita bisa kembali menikmati karunia Allah, bisa hidup, bisa beribadah. Itu adalah karunia yang pagi kini patut kita syukuri. Alhamdulillah. Kalau kantuk jadi alasan sehingga orang telat sholat, kita diberi oleh Allah bisa beribadah berjamaah sholat subuh. Kalau hujan jadi alasan, hujan labik pun kita bisa juga sampai di surau. Alhamdulillah. Semoga nikmat yang modern betul-betul terasa dapat ikut karunia Allah. Kalau bukanlah karunia Allah, mungkin kita semua juga kawan-kawan kita yang pagi kini masih di balik salibut. Kita diberi oleh Allah kesempatan beribadah kepadanya di surau, di masjid, di rumah berjemaah. Alhamdulillah. Semoga Allah tambah kenikmatan. Alhamdulillah sampai juga kajian subuh kita di surah Al-Baqarah ayat 192. Kemudian kita berkirim salam bersalawat untuk Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Kita harapkan syafaat beliau di yaumil kiamat. Jamaah Sarawak yang dirahmati oleh Allah, kita cari Al-Quran. Fa in intahaw maka in jika intahaw, karena disambung menjadi alifnya alif wasli, hamzah wasal, maka fa ini tadi kan in itu asalnya sukun menjadi kasrah, menjadi fa inin. Maka jika intahaw itu mereka berhenti, maka jika mereka berhenti, fa innallah, maka sesungguhnya Allah Ghafurun, Maha Pengampun, Rahimun, Maha Penyayang. Kita cari tafsir. Di beberapa tafsir Al-Wasit, tafsir Sa'di, Imam Qurtubi, Tabari, termasuk Ibnu Katsir, penjelasan ayat itu karena pendek pun juga pendek, tapi maknanya sangat dalam sekali. Sebab dua ayat sebelumnya kan berkaitan dengan orang musyrik yang lebih dahulu menyerang atau memerangi, mengangkat senjata, percobaan pembunuhan, bahkan menyiksa kaum muslimin. Lalu karenalah terlalu diizinkan oleh Allah, boleh serang balik, yang tapi tidak boleh lampaui batas.
191 menjelaskan kepada awak bahwa ketika ada upaya awak balik kepada jahiliyah, kehidupan yang tidak sesuai dengan Islam, itu lebih berat daripada pembunuhan. Di surah Syirik beliau. Nah, sekiranya orang-orang yang membunuh tadi, orang yang menyiksa tadi, intahau berhenti nak nyukarajuan lain, fa innallah, sesungguhnya Allah ghafurun rahim, makanya dapat ampunan jo rahmat Allah. Cukup berhenti saja, tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan namburu, cukup berhenti saja, Allah tu akan mengampuni, Allah akan menyayangi kamu dah. Jadi untuk mendapatkan sayang Allah, mendapatkan ampunan Allah, tidak susah. Bahkan ayat kau kan untuk orang yang jaik sekalipun, baduna jaik awak. Orang dulu tu disiksanya orang lain. Kalau dibawa ke dalam, ya Allah, Engkau Maha Pengampun, ya Allah. Model tu mana jaiknya membunuh orang, menyiksa orang, tapi Allah masih tetap mengampuni. Ada awak kita bersyukur dalam hidup dalam iman, bisa beribadah. Maka kalau masih takut awak nak diampuni oleh Allah, baca ceritanya orang-orang yang menyiksa. Maka Allah jelaskan, jangan khawatir. Dalam yang lain dijelaskan, jangan bersedih, jangan takut, la takhaf, jangan takut, jangan khawatir, la tahzan, jangan bersedih. Allah bersama orang-orang yang beriman. Orang yang nak beriman saya diampuni oleh Allah. Maka apa alasannya kita khawatir? Harusnya kita berbahagia, ada iman di hati. InsyaAllah kita akan diampuni oleh Allah. Allah lebih sayang lo kawal. Sedangkan orang yang jahat saya Allah bisa sayang. Syaratnya apa? Fa'inin tahu. Maka jika mereka berhenti. Kalau konsep berhenti, stop itu kan berhenti, berarti tidak jalan. Nak di kerajuan yang lalu-lalu. Jadi mudah saja. Untuk Allah senang, cukup berhenti. Kalau berhenti kan tidak melakukan apa-apa. Jadi langkah agar mendapatkan ampunan dari Allah, cukup hentikan saja yang nan buruk tu. Berarti alun melakukan kebaikan apapun cukup berhenti saja, karena untuk taubat, untuk kembali kepada Allah itu dimulai dengan berhenti melakukan yang tidak disukai oleh Allah. Anan haram, yang tidak suka Allah, yang dibenci oleh Allah, ya dah lakukan. Jangan cara apa? Stop. Jadi stop saja, itu mendatangkan ampunan Allah. Apalagi ditambahi dengan menyesal, nadama, menyesal mengerajuan selama. Pada banyaknya tu para sahabat dahulu yang awalnya membunuh kaum muslim, salah satunya adalah yang membunuh paman Nabi, disewa oleh Hindun untuk membunuh Hamzah di perang Uhud. Akhirnya masuk Islam, walaupun memang secara pribadi Nabi apa kandungnya namanya, Nabi masih ingat ini ayahnya lakukan terhadap pamannya. Tapi ya itulah, kalau ketika sudah beriman, Allah lindungi juga darahnya, bahkan Allah masukkan dia ke dalam surga. Allah Maha Pengampun. Para banyak dulu, para Khalid bin Walid memimpin perang, dia juga di perang Uhud. Ini waktu dulu masih musyrik, masih kafir. Bahkan gara-gara inilah, karena mencaliak pemanah yang dari bukit itu turun di perang Uhud, hanya serang balik, kalah, akhirnya berdarah. Itu kan taktiknya. Tapi setelahnya masuk Islam, kan beda. Jadi fa'inin tahu, kalau berhenti berbuat keburukan,
itu mendatangkan ampunan dan sayang Allah. Tidak hanya sayang, ampunan tapi tidak hanya ampunan, dua-duanya kita butuh. Ampunan saja kalau Allah tidak sayang, atau sayang saja tapi wak berdosa juga. Jadi kita butuh ampunan biar posisi awak kalau lah tidak ada dosa lah insyaallah tu lah tu malah syargut. Kalau timbangan baik timbangan buruk, ketika buruknya nol posisinya, maka tinggal yang baik saja. Ghafurur Rahim. Ai antitalikum bil iman. Imam Qurtubi menambahkan, khusus ada orang yang membunuh, ada orang yang dulu memerangi itu, orang yang menyiksa itu. Kalau berhenti dari menyiksa, membunuh, terus diganti dengan bil iman, disertai setelah itu dengan iman, fa innallaha yaghfiru lahum jami'a ma taqaddama. Allah ampuni semua yang telah berlalu. Sadonyo itu. Ada orang non muslim atau orang kafir masuk Islam, maka dosa selama kok diampuni oleh Allah. Ma taqaddama wa yarham kullam minhum bil afwi amma jtarama. Saja keburukannya dimaafkan oleh Allah. Masya Allah, Allah Maha Pengasih. Jadi Allah saja Maha Pengampun. Maka tidak ada alasan awak sebenarnya tasamik itu sebenarnya. Orang pernah menyakiti awak, itu tasamik dia awak. Mencari inyo je bacan awak, apa sebab bacan tu? Dia tahu dasar bacan. Bacan ko, nggak suka Nah asal dah bacan, nak ajan bacan, mencari aja bacan aja. Berarti masih tasamik. Coba bayangkan ayat diajar di Allah. Badona banyak dosa, bahkan upaya pembunuhan ke Nabi, bahkan paman apak Nabi dibunuh. Tapi fa'inin tahu kalau nyolah berhenti, nyo ganti dengan keimanan. Nyo nak bertukar, anak salamu ko adalah salamu banti je. Nak dengan kerajuan itu. Kalau selama kau meninggal salat, kini kau nak do ditinggal-tinggal, itu berhenti meninggal salat. Berarti berubah ni salat. Kalau itu yang terjadi, ghafur, lihatlah ampunan Allah. Nah, kalau ampunan Allah, apa bisa dicari dalam surah Nuh. Kalau ampunan sudah didapatkan, maka Allah akan turunkan hujan yang lebat. Yastaghfiru rabbakum, yanzilu apa? Allah turunkan alaikum midrara, air hujan. Hujannya tidak hujan biasa, hujan lebat. Kalau hujan nabi itu keberkahan tuh. Kalau kita lah istighfar diampuni oleh Allah, ampunan Allah lah dapat, maka Allah turunkan hujan yang lebat. Wa yumdidukum bi amwal, Allah panjangkan amwal, harta kita kok dipanjangkan, udah lama sudah dipanjangkannya. Bisa jadi lamunya dipanjangan, berarti lamu harta itu berada di awak bi amwalin, atau bisa dipanjangnya itu panjang keberkahannya, walaupun sama nominalnya tapi berkah. Wabanin, dan begitu juga anak, Allah panjangkan keberkahan anak, maksud bisa jadi jumlahnya, bisa jadi kebaikan yang ada di diri anak. Itu diantara istighfar. Itu dalam Al-Quran Allah jelaskan, kalau beristighfar Allah sudah mengampuni, wajar banyak nikmat yang kita perbuat. Tapi kalau tidak, sebaliknya. Dan Allah Maha Pengampun, berapapun banyak dosa, apapun. Makanya Nabi mengajarkan, Nabi tidak kurang dari 70, bahkan antara 70 sampai 100 setiap hari istighfar. Makna istighfar, kan kita mengucapkan astagfirullah, aku memohon ampun kepada Allah, aku meminta ampun kepada Allah. Kan sama ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Kan itu makna. Jadi ketika kita membaca astagfirullah,
maknanya adalah dalam hati kita minta sadang ampuni ambo ya Allah, ambo minta ampun kepada Engkau ya Allah. Ada harapan dan ada keyakinan. Kalau model kojo ada dosa baru insya Allah diampuni dia Allah. Orang yang membunuh aku saya diampuni oleh Allah, dia janji Allah. Orang yang memerangi orang muslim saja diampuni oleh Allah. Masa kita yang cuma lalai, mungkin lalai dalam melakukan waktu sholat, lalai dalam berbuat sesuatu yang harusnya kebaikan, nak jadi gue pastilah insya Allah. Jadi keyakinan dalam hati Allah pasti mengampuni kita. Allah pasti sayang awak. Kita orang beriman pasti disayang oleh Allah. Jangan awak tidak yakin, karena ana kata Allah, inna zanni abdi bi, aku ini berdasarkan prasangka hambaku kepada aku. Kalaulah prasangka awak Allah pemberang, bukan yang tidak terima dari Allah, berarti kan Allah tidak sayang kok. Saya tidak terima pahala, tidak terima solat. Yakinlah ketika kita lah berusaha memperbaiki rukun fi'li, rukun zikri, lah berusaha wak, ya bismillah, terus belajar, insya Allah diterima. Keyakinan ketika diterima insya Allah, Allah tu sayang wak. Allah tu maha pengampun wak, para penjaya wak, tanpa ada maksud menyepelekan. Terima je lah. Kamu menyepelekan lain dengan harapan. Jadi menyepelekan berbeda juga berharap. Kalau berharap Allah insya Allah, karena Allah maha sayang, insya Allah diterima oleh Allah. Jadi selama rukun syarat kita kerjakan, terus ada keyakinan, Allah pasti menerima. Sama juga kita berdoa, jangan sampai anak kona dikabulkan ya Allah. Kita sudah yakin doa awak dikabulkan. Jadi yakin, tah bagaimana cara Allah terserah Allah, karena Allah cuma nyuruh awak, ud'uni, mintalah kepadaku, dan awak meminta. Berarti kita hanya melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah. Apapun mau diterima, mau tidak, itu terserah sama Allah. Jadi ada keyakinan dalam hati awak bahwa Allah itu maha pengampun. Allah selama kita minta ampun, Allah akan mengampuni. Insya Allah tiap waktu ke waktu. Nabi dah baca as-salawatul khams, antara solat yang 5 waktu, subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya. Ada sowa yang ada di antara itu akan gugur bersamaan dengan ibadah yang kita lakukan kepada Allah. Dan itu menjadi keyakinan ya, sehingga insya Allah Allah ampuni dosa. Sambil kita mengingat dan sampai salah dan sambung terpulang. Jadi ada keyakinan dalam diri kita, Allah maha pengampun, Allah maha sayang kepada orang, apalagi kepada orang-orang yang beriman. Ketika itulah ada dalam keyakinan bahwa, dan itu menjadi buah dalam kehidupan masyarakat. Itu bahagia. Banyak ayat 192 kok kabar gembira ada. Kabar gembira kita orang beriman. Kita yang Allah pilih menjadi orang beriman, Allah mungkin takdirkan saat ini menikmati keimanan, harusnya bersyukur kepada Allah. Sebab apa? Orang yang durhaka saja Allah ampuni kalau dia berhenti. Apalagi kita orang beriman yang terus ingin memperbaiki diri. Semoga memang betul-betul ada keyakinan dalam hati kita, Allah maha pengampun, Allah maha penyayang. Selama kita yang buruk itu kita hentikan. Fa inin tahau, kalau mereka berhenti, fa innallah, maka sesungguhnya Allah Ghafurun, maha pengampun, Rahim, maha penyayang. Itulah yang bisa kita ambil dari potongan ayat yang pendek. Ikut tauhid, keyakinan bahwa dalam diri awak Allah itu adalah yang sangat kita senangi, sebab Allah maha pengampun dan kita butuh itu. Allah maha penyayang, Allah amat sayang kepada orang. Maka kepada orang yang jahat saja, memerangi orang Islam, membunuh, menyakiti, bahkan berusaha pembunuhan kepada Nabi, masih Allah ampuni, Allah sayangi. Fa inin tahu, kalau berhenti melakukan keburukan. Di akhir kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا warhamhum kama rabbawna shighara ya Allah. Orang tua kami yang sudah tiada, ampuni dosa mereka, rahmati mereka. Allahumma ja'al qabrahum raudatan min riyadil jannah. Jadikan kubur mereka taman surgamu ya Allah. Takdirkan kami bersama mereka di surga Firdaus kelak. Allah, orang tua kami yang masih hidup, sehatkan mereka, bahagiakan mereka, panjang usia dalam kebaikan, husnul khatimah, biqauli la ilaha illallah inda salat wa inda ibadah. Terus mampukan kami agar bisa berbakti terus kepada mereka. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, di antara kami, saudara kami, keluarga kami, mungkin ada yang sedang susah, maka mudahkan ya Allah semua urusan. Banyak hajat, penuhi hajat mereka ya Allah, agar mereka tambah dekat kepadamu. Ya Allah, di antara kami mungkin ada yang sakit, keluarga kami, saudara kami, sembuhkan ya Allah. Jadikan sakit mereka sebagai penggugur dosa-dosa mereka. Titipkan ke hati mereka menerima akan takdir-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.